Memang instalasi yang bagus itu akan membuat kualitas produknya menjadi lebih ada added value di sana ya, suaranya jauh lebih bagus. Kenapa hasilnya bisa lebih bagus? Karena memang ditambah dengan instalasi yang memang proper. Oke, nah itu Kak Teras. Kenceng aja itu biasanya kalau nggak dituning itu kita nggak bisa dengar ya, apalagi mobil jarak 1,2 1,3 meter ya, itu sangat dekat sama speaker loh ya. Jadi kalau terlalu kenceng, kencengnya apa dulu nih? Kencengnya treble-nya pasti kuping kita sakit ya. Hari ini saya dan juga bersama ada Pak Edi di sini. Pak Edi, halo. Selamat siang Pak Edi. Apa kabar? Iya, betul banget. Pak Edi, kita hari ini ngobrol-ngobrol lagi nih, tapi ini dengan tentunya brand yang beda lagi. Karena juga ini brandnya udah lama juga ya Pak Edi ya, ada di dunia ini, dan juga tentunya banyak orang yang mengenal brand ini, yaitu adalah brand dari Rockford Fosgate ya Pak Edi ya. Nah, kalau untuk Rockford ini sebenarnya banyak orang yang kenal tuh dari bassnya dulu, karena memang bassnya itu enak banget Pak Edi. Maksudnya kayak karena memikat banyak orang, jadinya orang pada kenalnya dari bass. Itu benar ya Pak Edi ya? Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan merek ya, jadi memang Rockford ini sudah berdiri sejak 1973 apa? 1973, 1979 ya, dengan memang lahir dari seorang yang namanya Jim Fosgate kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, nanti tolong dikoreksi ya. Dia memang seorang engineer, memang dia suka banget dengan audio ya. Memang dia menciptakan merek ini ya, sebelum nanti di take over tahun 1980 sama perusahaan yang memang lebih profesional buat handle ini. Jadi nanti dari awal yang cuman DIY ya, akhirnya dibikin jadi satu company ya, akhirnya baru namanya Rockford Fosgate. Fosgate itu nama orang ya. Fosgate itu nama orang ya, diambil dari nama orang, terus Rockford itu nama company-nya, jadi akhirnya digabung jadi Rockford Fosgate gitu. Lahir di Amerika. Wow. Dan memang karena tadi Pak Edi udah sebutin di 1973, artinya kan sejarahnya juga udah panjang ya Pak Edi. Dan menurut Pak Edi, kalau misalkan dari 1973 sampai sekarang tahun 2026 itu kenapa Rockford itu masih bisa bertahan sampai sekarang Pak Edi? Memang kalau misalnya dari dulu ya, dia memang dulu pemain audio mungkin dari Amerika ya, Eropa ya, akhirnya berkembang menjadi ke Asia dan lain-lain ya, baru terakhir baru Asia mulai booming dan lain-lain. Dan merek-merek Amerika itu memang sangat-sangat digandrungi ya zaman-zaman dulu ya. Mungkin ada Rockford, macam-macam ya. Beberapa produk-produknya memang sangat terkenal ya, terutama karena memang gaya khasnya adalah American Power ya. Jadi bertenaga dan lain-lain. Memang zaman dulu juga alirannya memang lebih ke ESQL kalau sekarang kita sebut. Memang zamannya sekarang kita masuk ke SQ ya, zaman dulu memang adu-adu bass ya, kenceng-kenceng bass gitu loh. Jadi memang kalau dilihat produk-produknya memang konturnya juga bentuknya juga agak badass ya. Kalau kita ngomong bahasa slangnya adalah badass. Gayanya kayak motor Harley Davidson, ATV ya, memang gayanya memang desain produk-produknya memang yang lebih ke arah powerful. Dan kalau misalkan diidentikan dengan suara kencang sama bass yang besar, untuk Rockford ini apakah benar tuh Pak Edi? Tapi sekarang alirannya ada banyak. Nggak semuanya produk itu dipakai buat mobil-mobil yang sukanya power bass doang, kenceng-kenceng, tapi memang yang flagshipnya juga bisa dipakai buat SQ ya. Jadi dia ada Prime Punch yang paling terkenal ya, serinya ya. Terus ada yang flagshipnya itu yang memang di T-Series ya, memang dipakai buat SQ juga. Nah itu dia Kak Teras. Jadi untuk Rockford ini, dan memang dia udah sejarahnya juga udah jauh banget. Jadi tentunya untuk produk dari Rockford ini sebenarnya sudah bisa diambil juga atau diorder juga di Kartasauda Jakarta ya Pak Edi ya. Bisa didapatkan di seluruh dealer Indonesia ya. Memang Rockford ini memang sudah brandnya harusnya udah semua pada tahu lah. Nah, tapi kalau untuk Rockford ini biasanya itu membawa filosofi apa nih Pak Edi untuk di dunia audio mobil ini Pak Edi? Kalau misalnya dia sesuai dengan tagline-nya ya, purpose ya, apa namanya, filosofi purpose build audio. Memang berarti dia jual fungsi ya. Memang audio itu dibuat sama Rockford itu
mungkin dulu alirannya SPL atau SQL memang sesuai dengan zaman ya, tapi sekarang kita beralih ke SQL atau memang yang SQ dengan pilihan banyak power-powernya ya, mulai dari yang Prime, Punch dan T-Series itu memang flagshipnya juga banyak ya. Rata-rata powernya memang cukup powerful ya untuk produk-produknya dan bisa dipilih ya. Macam-macam dari mulai entry kita ada yang seri Primes-nya ya, yang Punch memang di medium levelnya ya, atau yang flagshipnya yang bisa dipilih yang di T-Series-nya gitu. Oke, tapi kalau untuk dulu, kalau untuk di zaman-zaman dulu nih Pak Edi ya, sebelum masuk ke era modern seperti sekarang, yang paling Pak Edi ingat tuh dari Rockford tuh yang tipe apa tuh Pak Edi? Zaman dulu kalau kita nyari bass yang kenceng kita pasti kasih yang T-Series ya. Wattnya bisa 1000, 2000 ya sampai 6000 watt. Jadi memang subwoofernya kalau kita lihat ya itu mungkin setebel ini ya, mungkin bisa 10-15 kilo itu satu subwoofer. Jadi kita taruh di subwoofer di bagasi mobil itu cukup lumayan gede gitu ya. Memang bassnya gila dulu, luar biasa kenceng gitu. Nah, tapi kalau untuk kalau kita ngomongin soal anggapan atau stigma di masyarakat ya Pak Edi tentang Rockford Fosgate ini, sebenarnya yang perlu diluruskan dari yang beredar di masyarakat untuk stigma dari Rockford ini sebenarnya ada apa Pak Edi? Ada nggak Pak Edi? Karena memang brand positionnya dari dulu ya, apalagi kalau misalnya dia sudah dari tahun 1980 ya sampai sekarang udah hampir 40 tahunan ya, dan stigmanya memang Rockford itu main kenceng nih, gitu. Rockford itu main kenceng gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bilang bisa nggak dipakai buat SQ, bisa aja, tergantung pemilihan perangkatnya mana yang bisa kita pakai. Apalagi powernya ada yang power class AB, ada yang power class D, tergantung kita pakai buat sistem apa yang mau kita pakai gitu. Buat daily mau daily agak SQL atau daily yang ke SQ ya kita tinggal pilih mana perangkat yang memang kita bisa sesuaikan gitu. Oke, nah ngomongin soal perangkat yang bisa kita sesuaikan ya Pak Edi ya. Di depan kita udah ada beberapa produk dari Rockford nih ke atas. Jadi sudah ada, kalau kita lihat di sini yang gede ada subwoofernya, ada yang coaxial juga ya Pak Edi ya. Di sini terus ada speaker two-way-nya. Ini yang biasa untuk apa nih Pak Edi? Ini kecil-kecil 4 inch ya. 4 inch. 4 apa 5 nih. Jadi dia ada bracketnya sendiri khusus ya, memang dibikin biar bisa masuk ke mobil-mobil Eropa atau mobil Amerika yang memang kayak Mercy gitu ya. Nggak ada posisi kupingnya, bisa langsung masuk ini. Tapi memang harus dibikin ada kunciannya ya. Di dusnya kayaknya ada kunciannya. Nah gitu. Di sini juga sudah ada speaker coaxial 3 arah ya Pak Edi. 3 arah nih maksudnya apa nih Pak Edi? 3-way biasanya ya. 3-way kalau misalnya kayak ini coaxial ya. Ini kan ada tweeternya ya. Ada tweeternya, ada mid bassnya. Memang ini biasanya dipakai buat speaker bagian belakang atau pintu belakang buat menambah suara ambience bagian belakang ya. Gitu. Tapi kalau misalnya buat depan kita bisa pilih pakai yang split misalnya two way seperti ini. Gitu. Nah ini sudah ada split, sudah ada coaxial, artinya udah lengkap juga untuk dari line up ya Pak Edi dari Rockford. Nah kemudian di sini ada subwoofer ini 10 inch ya Pak Edi kalau kita lihat segini ya Pak Edi. Subwoofernya gede-gede. Jadi misalnya ada yang slim, yang ini kan model-model shallow nih. Zaman-zaman sekarang nih ya, memang tuntutannya adalah shallow mounted subwoofer yang tipis-tipis atau memang yang oversize magnet juga dia punya ya. Nah kalau kita lihat misalnya dari speaker-speakernya ini ya, kalau kita lihat desainnya ini nggak abal-abal gitu loh. Betul. Karena casingnya dibikin gitu ya. Biasanya kalau kita lihat speaker-speaker yang entry level itu masih menggunakan mounting kaleng ya. Kita lihat magnetnya juga nggak ada covernya, kelihatan magnetnya. Nah ini bisa dilihat bodinya aja dibikin se-estetik ini. Jadi memang gaya Amerika itu ya, dia bikin desain speakernya kelihatannya estetik, bukan hanya depan ya, walaupun dipasang nggak kelihatan tapi estetiknya juga ditutup gitu ya. Nah Kak Teras ini jadi untuk para pencinta Rockford yang dari dulu memang sudah pernah pakai Rockford, atau bahkan sebenarnya untuk Rockford juga yang baru mau mulai di dunia car audio ini bisa juga ya Pak Edi untuk memilih produk dari Rockford ini. Dan tadi untuk tampilannya seperti ini Kak Teras ya. Nanti kita juga akan berikan footage-nya. Di sini juga ada amplifiernya Pak Edi. Ada dua nih, ada T400 strip 4 sama T600 strip 4. Ya, kalau untuk yang T series berarti memang udah yang flagship ya. Memang kalau kita lihat desainnya juga ini power kelas AB atau kelas D ya. Jadi wattnya memang gede, 400, 600 watt, 1000, 1500. Memang dia suka banget dengan American style, memang suka dengan tenaga yang besar-besar gitu ya. Jadi kalau kita selalu ngomong aliran Amerika tuh lebih ke power, aliran ke Eropa itu lebih ke apa namanya ya, halusnya gitu ya, halusnya gitu ya. Memang gayanya berbeda. Gitu. Nah sekarang di depannya sudah ada DSP untuk otaknya ya Pak. Dia ini 360.3. Ini 360.3. Wow. Ya jadi di Rockford juga ada namanya prosesor ya. Ini prosesor berapa ya? 8 output, 4 1 2 3 8. Inputnya ada
8 juga ya, ada aux 10 malah ini ya. Ada 8 out input, terus tambah auxiliary input, high level. Ini bisa dipakai buat mobil-mobil yang memang butuhkan 8 channel buat prosesor ya. Jadi Rockford itu dulu mulai dari speaker power ya, sekarang dia punya ada yang namanya prosesor gitu. Wow, jadi memang sudah lengkap ya Pak Edi untuk line up dari Rockford. Betul. Jadi bisa banyak pilihan untuk mungkin penonton kita di 2.300.000 ini, dan tentunya untuk dari speaker 3 arah atau 3-way-nya tadi untuk Rockford-nya ada di seri ini T-series juga ya Pak Edi ya. T4653 T4653S nggak di display tapi ya ini ya. Nggak ada di sini. Ini kayaknya yang satu lagi nih. Satu lagi ya. Ini soalnya beda bahan. Karena kalau kita lihat gambar itu dia menggunakan carbon fiber ya. 3-way series. Ya ini yang T4653S ini bahannya berbeda. Kalau ini kan kita bisa lihat ini bahannya polipropilin ya. Bahan-bahan polipropilin. Kalau itu udah menggunakan versi karbon yang memang lebih rigid. Suaranya jauh lebih bagus, lebih tegas gitu. Oke, artinya juga itu bisa dikombinasikan juga Pak Edi untuk yang flagship menggunakan subwoofernya ini juga Pak dia dari Rockford juga ya. Bisa yang ini kan yang P series ya. Ada yang T series juga yang bisa dipakai. Jadi bisa menggunakan full T series, power T series, speakernya T series atau yang subwoofernya T series. Oke, jadi memang itu dia terus untuk line up-nya. Dan kalau kita ngeliat di sini ada amplifier ya Pak Edi dari T seriesnya Pak Edi. Ini power dari T400 sama yang T600 itu sebenarnya bedanya apa Pak Edi? Bedanya di watt outputnya ya. Oke. Bedanya di watt outputnya ada berapa ya outputnya? Kalau nggak salah ada listnya nggak ya? Saya nggak hafal. Oh itu 400 watt sama 600 watt. Oh, ya. Oke. Sama-sama 4 channel berarti. Sama-sama 4 channel. Jadi 4 kali 75 apa 4 kali 100 gitu ya. Gitu. Jadi memang wattnya berbeda gitu. Oh ini wattnya berbeda. Nah ya, ini juga. Jadi ada yang memang dibikin konsumsinya 400 watt, ada yang dibikin konsumsi 600 watt, tergantung kita mau pakai yang berapa gitu. Oke. Nah kemudian ada Rockford Fosgate yang 360.3 DSP Pak Edi yang 8 channel tadi, dan ini sebenarnya masuknya kategori apa Pak Edi? Ini pure DSP ya. Pure DSP. Pure DSP. Jadi bukan DSP ampli. Jadi kalau kita lihat konstruksinya seperti ini, high level input, power, terus outputnya dia masih menggunakan RCA. Jadi ini adalah nanti yang kita pakai misalnya dari head unit OEM masuk ke sini, high level input ada ya. Outputnya bisa langsung ke speaker atau ke power. Ya. Jadi nggak bisa ke speaker karena ini bukan DSPM. Ini pure DSP 8 channel, bisa langsung misalnya kita pakai buat depan 4 misalnya aktif, tweeter, mid bass, terus belakang 2, 6, sub 2. Jadi bisa 8 gitu loh. Atau memang depan 6, 3-way tambah sub lagi 2 gitu. Jadi memang 8 channel gitu. Oh, I see. Nah, itu dia Katras untuk DSP-nya. Jadi untuk Katras yang pengen cobain DSP dari Rockford ini bisa tersedia di seluruh Indonesia, dan tentunya kalau yang mau langsung datang di Jakarta, kita ada di Katras Audio Jakarta. Betul ya Pak Edi? Betul. Jadi untuk produk-produk ini ya bisa, kalau misalnya di Karten Store kita ada di Blibli ya. Blibli.com, bisa dicek juga produknya di etalasenya Rockford Fosgate ya. Atau memang cari di seluruh Indonesia pasti ada dealer resminya untuk Rockford gitu. Nah, kan untuk setiap produknya kan punya tugas yang beda-beda ya Pak Edi ya. Terus kemudian juga yang penting juga bukan sekadar milih yang paling mahal, tapi juga pilih yang paling tepat untuk sistem pada mobilnya sebenarnya mau sistem seperti apa Pak Edi. Nah, kalau misalkan sistem pada mobilnya Pak Edi, saya sedikit mau nanya, untuk Rockford ini cocoknya untuk dari line up sendiri, Pak Edi akan buatkan sistem seperti apa kalau dari Rockford ini produknya? Kalau buat entry biasanya kita bisa tawarkan dengan menggunakan yang versi Prime-nya ya, karena secara pricing memang dia cukup buat entry level ya. Kalau misalnya ada budget lebih bisa masuk ke seri Punch ya. Atau memang masuk ke versi yang lebih tinggi misalnya yang T series ya. Memang pilihannya jauh lebih tinggi ya secara budget, tapi produknya memang jauh lebih flagship, mulai dari penggunaan komponennya, speakernya kayak tadi misalnya yang T series speakernya ya itu bahannya menggunakan carbon fiber. Memang speaker-speaker yang high end itu biasa menggunakan yang bahan-bahan konus yang lebih rigid gitu. Oke. Artinya kalau untuk yang entry level juga biasanya penginstalasannya juga lebih simple ya Pak Edi? Simple. Jadi kalau untuk yang Prime series misal speaker 2-way dan lain-lain, semuanya ukuran tweeternya bisa di bawah 20 mili ya. Jadi memang bisa dimasuk tempat OEM. Oke. Nah, artinya kalau udah Pak Edi ngomong OEM dan tadi juga udah penginstalasiannya juga simple ya Pak Edi, artinya bisa dibuatkan dengan yang namanya OEM Premium Sound, dan juga itu nggak akan ngerubah di bagian interior kabin ya berarti? Ya. Jadi kalau misalnya nanti pilihan speakernya ya, misalnya kita mau lihat ini ukuran 6,5 inch ya, tapi untuk mounting depth-nya lumayan tebel ya. Misalnya kalau kayak gini mungkin sekitar 6 cm ya. Jadi memang kita harus lihat juga apakah posisi pintunya perlu yang tipis atau memang bisa masuk yang
tebal begini ya, atau memang harus cari speaker yang memang lebih tipis kayak misalnya subwoofer gitu ya. Kita lihat misalnya box-box OEM ya 10 inch, 8 inch, apakah size-nya memang bisa masuk gitu. Oke, artinya masih bisa dilihat dulu dari segi dari mobilnya dulu apakah memang bisa untuk diinstalasikan dengan OEM juga. Betul. Kalau misalkan bisa langsung gas diinstalasi ya Pak Edi ya. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk ingin membangun suara depan yang lebih serius nih Pak Edi nih. Tadi kan entry level. Nah, ini kalau untuk yang lebih serius lagi kapan harus pilih yang T2652 yang strip S dan juga kapan naik ke T4653S Pak Edi? Kalau untuk budgetnya lebih misalnya 30-40 jutaan mungkin bisa pakai yang T-Series ya. T-Series. Gitu. Atau memang mau full set mungkin bisa spend budget yang lebih misalnya di atas 50-an ya. Kita bisa pilih powernya terus subwoofernya gitu ya. Memang kalau ada beberapa klien yang memang suka bassnya juga nggak terlalu mellow, maunya yang agak punch gitu, yang memang agak keras gitu bassnya, terus dinamik ya dia memang bisa pilih yang power Rockford yang memang gede dan subwoofernya yang memang gede wattnya gitu. Oke, nah itu dia Katras. Jadi untuk Katras coba di komen Katras sukanya yang mana, apakah memang suka yang kenceng-kenceng banget atau memang yang smooth-smooth aja ya Pak Edi ya. Betul. Dan untuk amplifiernya Pak Edi T400 sama T600 nih, itu sebenarnya bisa digunakan untuk konfigurasi seperti apa aja Pak Edi? Kalau 4 channel ya bisa misalnya two-way depan. Two-way depan, ya. Kalau misalnya saya punya budget saya beli yang 600 ya. Kasih yang wattnya lebih besar, terus pakai misalnya tweeter mid bass ya. Depan udah bisa pakai 4 channel ya, mau yang 400 apa yang 600 bisa. Ya tinggal nambah monoblock lagi satu ya, yang misalnya 500 watt, 800 watt, 1500 watt tergantung subwoofernya. Gitu. Jadi pakai 2 ampli buat speaker two-way depan aktif ya. Atau memang mau two-way depan pasif ya, seperti ini pasif, belakang koaksial ya, bisa langsung pakai yang 4 channel. Buat depan belakang, terus tambah monoblock lagi satu. Atau memang mau lebih bagus tambah lagi prosesornya gitu. Nah, kalau buat Rockford Fosgate yang 360.3 Pak Edi yang 8 channel tadi ya, itu bisa ngebantu kita buat memenuhi kebutuhan kita hari-hari nggak Pak Edi? Dengerin lagu sambil ngantor dan segala macam. Kalau buat mobil-mobil simple 8 channel cukup. Cukup. Mobil two ways belakang koaksial sama subwoofer ya depan cukup. Gitu. Cukup. Itu cukup ya. 4, 5, 6, 7, 8 kan. Jadi memang masuk. Jadi depan two way udah bisa main aktif ya. Kita bisa masuk drive ini masuk ke 4 channel. Terus tambah prosesornya 8 channel sama subwoofer 1 cukup. Nah cukup tuh Katras ya untuk nemenin kita daily atau pemakaian harian lah. Dan kalau misalkan Pak Edi sebenarnya di luar konteks orang-orang suka Rockford ini dari yang kenceng-kenceng tadi ya Pak Edi ya. Apakah banyak orang yang cari Rockford itu dari karakternya tuh apa ya yang dicari Pak Edi selain yang kenceng-kencengnya gitu? Apakah memang dari sejarahnya kah atau memang dari ada satu skill yang dari Rockford tuh memang tidak ditemukan di brand lain kah atau gimana? Dengan pengalamannya udah hampir 40 tahun yang pasti adalah brandnya ini memang sudah kuat cukup kuat dalam R&D, terus pembuatan produknya seperti tadi kita bilang ya, jadi memang pembuatan produknya juga nggak main-main ya. Ini walaupun ini kita bisa bilang ini diecast atau misalnya modelnya seperti ini simple, tapi dia punya tooling yang sendiri ya. Jadi R&D yang dari Rockford itu tidak dibikin di pabrik-pabrik umum. Kalau misalnya kita lihat di pabrik umum pasti modelnya ya udah kaleng biasa gitu ya, magnetnya nggak ada cover semuanya, terus default. Default. Jadi ringnya juga biasa gitu, bautnya juga modelnya biasa. Dan kalau kita lihat begini ya, ini udah kelihatan memang R&D-nya sendiri, pabriknya sendiri, desainnya memang udah paten mereka sendiri. Terus dan Rockford ini tidak hanya bermain di audio mobil ya, dia punya speaker buat Harley Davidson, dia punya speaker marine juga yang bisa dipakai buat di ATV atau di speedboat dan lain-lain. Memang dia punya banyak line up ya, yang bisa dipakai memang buat semua kebutuhan audio sebenarnya ya, buat semua kendaraan mobile baik di darat, laut ya, udara saya nggak tahu ya kalau udara. Jadi memang darat dan laut memang ada sedia. Wah keren banget bro. Untuk Rockford ya Katras. Jadi tentunya kita ingetin lagi Katras ini bisa dicari di mana aja Indonesia ya, kemudian seluruh Indonesia, bahkan kalau di Jakarta Katras bisa langsung datang ke Katras di Jakarta. Nah untuk subwoofernya Pak Edi ini kan Punch P310 ya, 10 inch. Ini bisa digunakan untuk bass yang seperti apa Pak Edi? Kalau misalnya model chorusnya begini udah pasti bassnya tight ya, punchy, bassnya tight juga ya, kenceng gitu ya. Kalau misalnya kita nyari yang low, biasanya yang shallow ini lebih gesit bassnya ya, nggak dapet yang low karena memang kalau mau cari yang low itu cari yang model konvensional yang bassnya magnetnya lebih tebel ya. Terus ini bisa dipasang misalnya mobil-mobil OEM yang memang boxnya tipis
ya. Boxnya tipis bisa masuk dengan volume yang memang cukup 18 liter atau misalnya 20 liter masih bisa. Ya, ini double coil ya. Double coil P3SD4 ya, double coil 4 ohm ya. Jadi kalau kita lihat ini coil ini 4 ohm ini bisa disesuaikan dengan power ya. Jadi kalau misalnya kita lihat rating power mono misalnya 4 ohm di 200 watt ya, karena ini double 4 kita harus dilihat juga ini kalau misalnya kita paralel jadi 2 ohm 2 ohm itu biasanya meningkat jadi 400 watt ya, gitu di power. Jadi memang kombinasi coil ini memang bisa kita gunakan buat meningkatkan output di power ya, karena memang kalau misalnya output power yang 4 ohm 2 ohm itu akan menjadi lebih besar ya, atau minang 8 ohm akan menjadi lebih kecil. Jadi itu yang kita gunakan biar buat kombinasi ke power outputnya gitu. Nah kalau misalkan kita ngelihat dari fisiknya Pak Edi ya, kira-kira Pak Edi ini untuk mobil apa aja yang sudah beroperasi di Indonesia ya Pak Edi mobilnya ya. Biasanya kira-kira ini untuk mobil apa aja yang muat untuk di subwoofer dari Rockford ini Pak Edi? Kalau mobil subwoofer Cielo gini memang bisa buat semua mobil, apalagi kayak kita sering bikin misalnya di Jenik samping, bawah ya. Terus mobil-mobil yang requirementnya memang customer bilang boxnya kalau bisa kecil ya. Gitu. Jadi memang kita nggak bisa pakai yang sampai tebal ini ya. Misalnya memang harus pakai yang Cielo mounted, apalagi 10 inch ya. 10 inch itu memang pilihan favorit ya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, semuanya bisa masuk, dan ruang bagasinya biasanya jarak antara jok sama pintu itu masih dapat antara 8 apa 10 inch gitu. Dan dari segi suaranya juga tentunya nggak mengecewakan juga untuk 10 inch ya. Tergantung kita nanti matching dengan power mono apa ya. Jadi memang subwoofer itu tergantung dari power mononya ya, nggak boleh under power, nggak boleh overpower, memang harus balance gitu. Harus pas ya Pak Edi ya. Nah, Katras kita juga akan ngomongin sedikit dari karakteristik Rockford nih Pak Edi. Dan kalau misalkan bisa digambarin ya Pak Edi ya, untuk karakter Rockford ini sebenarnya kepada orang yang belum pernah dengar itu gimana nih Pak Edi yang akan mereka dapetin Pak Edi? Rockford itu kalau misalnya yang suka suara dinamis ya, dalam artian bassnya cukup ya, terus mid-range-nya juga jelas, terus high-nya juga open ya, bisa dijadiin pilihan opsinya. Tapi tergantung sistem yang kita gunakan, tergantung kita bagaimana tuningnya, bagaimana nanti ini tergantung juga prosesornya. Kita bisa tuning, misalnya ada yang suka saya sukanya tweeternya agak mellow ya, kita bisa bikin mellow, atau memang suka yang lebih powerful kita bikin bisa dibikin kayak gitu. Bisa, tergantung hasilnya aja yang kita mau bikin, namanya bespoke soundnya di kartens ya, memang kita bisa tuning gitu. Nah itu dia Katras bisa bikin ya, tetapi nanti tinggal dikonsultasikan aja, bener ya Pak Edi? Konsultasikan aja seperti apa sebenarnya sistem audio yang pengen kita bangun di mobil kita, dan konsultasi kalau di Katras itu gratis Katras. Nah tapi kalau misalkan bedanya suara yang bertenaga sama suaranya yang cuman kenceng aja tuh apa Pak Edi? Kenceng aja itu biasanya kalau nggak dituning itu kita nggak bisa dengar ya, apalagi mobil jarak 1,2 1,3 meter ya, itu sangat deket sama speaker loh ya. Jadi kalau terlalu kencengnya apa dulu nih, kencengnya treble-nya pasti kuping kita sakit ya. Kita punya toleransi buat dengar high, memang ada toleransinya ya. Kalau udah lebih dari 90 dB 100 dB wah tuh bisa tajam banget, sakit. Nah untuk bass juga sama ya, kalau bassnya bulat padat ya, terus ngeblend di depan, kita bisa dengar musik dengan nyaman ya, itu lain lagi ceritanya. Nah, kalau misalnya cuma asal kenceng bang bung ya, di mobil bisa berantakan juga ya, panel getar dan lain-lain. Jadi memang loudness itu ada toleransinya ya, apalagi kalau kita dalam mobil. Kalau misalnya kita dengar jarak misalnya 3 meter, 5 meter, 10 meter, 15 meter itu lain lagi urusannya. Jadi kalau kita dengar live sound, yang kita cari juga kalau misalnya pernah dengar live sound apalagi di bagian depan ya, area festival dan lain-lain, itu soundnya kan biasanya depan banget. Penyanyinya di sana, bassnya juga berasa banget, bass bulat. Tapi kalau bassnya berasa berantakan, perang juga kita nggak bisa enjoy musiknya. Apalagi kalau misalnya suara penyanyinya nggak jelas di depan, yang kita cari adalah memang clarity-nya, memang jelas di situ ya, dan tweeternya juga tidak nyerang. Jadi memang biasanya live sound itu bisa jadi patokan ya, kita mendengarkan kenceng tapi memang masih nyaman gitu. Kayak gitu ternyata serumit itu ya kalau kita dijabarin sesuatu ya Pak Edi ya. Dan untuk harusnya juga itu pentingnya juga untuk mendapatkan installer yang tepat juga Pak Edi ya. Jadi kita memang ada cara baru buat nyeting juga dengan tools yang baru juga, kita menggunakan smart sekarang ya. Jadi buat customer kita yang lama nih ya, yang masih saya setting dengan gaya lama ya, bisa datang kembali, kita setting gaya baru, karena beberapa customer yang kita
settingin yang baru ini, dia bilang beda banget ya bassnya. Bassnya sekarang lebih solid, lebih bulat, lebih nyaman dengernya, vokalnya jelas dan lain-lain. Twitternya nggak terlalu nyerang. Jadi memang itu yang kita lakukan perbaikan terus gitu. Oke, jadi Cartens ini udah update ke versi terbaru ya Pak? Ya. Oke. Nah, kalau untuk karakter sendiri dari Rockford ini apakah memang selalu agresif Pak Edi? Kalau misalnya kita lihat dulu ya, misal kita ngomong, Twitternya aluminium dome nih, gitu. Biasanya kalau aluminium dome memang agak bright suaranya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat soft dome, ada nggak dia pakai soft dome? Ya kita bisa lihat. Kalau misalnya dia pakai soft dome ya pasti lebih soft suaranya. Jadi tergantung. Kalau misalnya kita pakai aluminium dome ini ya, aluminium Twitter ya kita ngomong, wah kita harus atur-atur nih, misalnya frekuensi berapa yang memang dia agak liar segala macam. Nah itu tergantung lagi, balik lagi skill installernya, bagaimana kita bisa meracik suaranya sesuai dengan kebutuhan customer gitu. Oke, kalau di Cartens Audio Jakarta sendiri Pak Edi, hal-hal seperti yang kayak tadi Pak Edi bilang dengan bahannya ya, itu apakah memang nanti akan dibilangin ke kliennya bahwa ini bahannya seperti ini, nanti hasilnya yang dikeluarkan akan seperti ini, apakah kayak gitu juga di Cartens? Lebih baik dites aja sih ya. Customer bisa dengar dulu sebelum kita masuk ke mobil ya, coba dites dulu di ruangan bagaimana karakternya gitu loh, cocok apa enggak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya di ruangan aja udah cocok, begitu di mobil ya jauh lebih bagus gitu. Oke, nah itu dia kata rahasia untuk di Cartens Audio Jakarta. Tapi kalau untuk genre musik apa Pak Edi yang untuk paling mudah menunjukkan kemampuan Rockford ini Pak Edi? Kalau buat prime punch mungkin bisa main di pop daily ya, pop R&B dan hip hop dan lain-lain ya. Kalau misalnya yang T-series ya mau diajak main buat lagu-lagu jazz audiophile ya mungkin bisa aja. Bisa, oke. Tapi untuk misalkan Pak Edi udah diinstalasi tapi pengennya universal nih, mau genre apapun itu bisa juga? Bisa aja, tergantung sistem yang kita racik nanti ya. Oke, nah itu kata Res, bisa diracik, bisa diatur, tenang aja, dan tentunya cuma bisa didapatkan di Cartens Audio Jakarta. Kita masuk ke selanjutnya nih Pak Edi ya. Jadi untuk Rockford ini Pak Edi, sebenarnya apa sih yang dimaksud untuk produk flagshipnya yang di dalam audio mobil Pak Edi? Flagship itu berarti produk-produk yang memang didesain dengan bahan yang berbeda ya, bahan yang lebih bagus. Kayak misalnya speaker itu dia menggunakan bahan yang carbon fiber yang lebih rigid, dan biasanya memang pricingnya memang lebih tinggi di antara yang lain ya. Terus termasuk juga powernya. Powernya kalau misalnya kita bongkar ini ya, saya bukan orang elektronik jadi agak susah ngejelasinnya. Jadi kalau misalnya kita kita bisa lihat op-ampnya dia menggunakan apa, kapasitor dia menggunakan apa. Jadi memang komponen-komponen yang digunakan untuk produk-produk flagship itu memang jauh lebih baik, suaranya juga jadi jauh lebih baik, dan pemilihan bahan-bahan untuk speakernya juga jauh yang berbeda dibandingin sama yang seri-seri Prime atau Punch gitu. Oke, artinya ibaratnya semua ya rare aja ya Pak Edi ya. Iya, biasanya ada harga, ada kualitas lah ya. Jadi memang berbeda level, berbeda peruntukan. Prime untuk yang entry level ya, mediumnya bisa menggunakan yang Pine series, yang sudah ingin naik level di kelas yang lebih tinggi ya bisa menggunakan yang versi flagshipnya dia. Oke, nah kalau untuk dari speaker yang ditampilkan Pak Edi, untuk produk yang paling mendekati dengan konsep flagship yang mana Pak Edi? Yang T-series tadi ya. Tadi kalau misalnya yang three-way itu kalau misalnya nanti bisa di shoot ya, kita masukin aja footage-nya. Memang itu yang speaker yang dari Rockford memang yang masuk ke series yang flagship ya. Termasuk untuk power ya. Ada yang T-seriesnya juga, ini udah masuk T-series ya. Ini udah T404 itu memang beda kalau kita bandingin sama yang Prime versi yang Punch berbeda gitu. Oke, jadi artinya kalau yang speaker tadi yang three-way tadi yang flagshipnya Atras, tapi kalau untuk dari amplifier yang T400 sama T600 ini ya Pak Edi ya. Ini kalau misalnya kita boboti aja, ini heatsinknya aja juga lumayan ini lumayan berat. lumayan berat gitu. Jadi nggak main-main bikinnya. Tapi untuk pemasangan seluruh produk tertinggi otomatis berarti akan menghasilkan suara yang baik juga dong Pak Edi, atau terbaik juga dong Pak Edi. Jadi kalau misalnya pemilihan produk ya, konsepnya adalah pemilihan produk yang benar, instalasi yang benar, pasti tuning yang benar ya, pasti otomatis outputnya akan bagus. Oke, gitu. jadi suaranya akan bagus. Oke, jadi step-step itu harus dengan benar semua dulu, baru nanti hasilnya akan bagus juga ya Pak Edi. Mengikuti ya Atras ya. Dan untuk harga nih Pak Edi, kenapa harga upgrade Rockford itu nggak bisa hanya dihitung dari harga produknya aja?
Maksudnya sama instalasinya? Iya. Jadi kalau misalnya untuk produk ya, saya nggak gitu hafal. Untuk produknya bisa dicek aja di belibeli.com ya, terutama untuk produk Rockport kita. Dan harga yang di marketplace itu update ya. Jadi harga terbaru itu udah bisa jadi patokan. Nah untuk pemasangan itu biasanya kalau di installer ya, Anda beli speaker ini ya, misalnya kita ngomong misalnya aja harganya 2 juta ya. Berarti 2 juta itu belum sama instalasi ya, karena harus butuh tenaga kerja satu orang misalnya buat bongkar pintu, pasang kabel dan lain-lain. Biasanya ada penambahan harga instalasinya di sana. Terus kalau misalnya ada tambahan lagi biar bagus, kasih lagi perdam ya. Terus mau menggunakan backring yang lebih bagus, yang lebih rigid aluminium, ada lagi surcharge-nya. Jadi memang beberapa hal yang bisa ditambahkan dari instalasi, terutama biar hasilnya jauh lebih bagus, karena speaker ini tidak standalone ya. Jadi nggak kita beli langsung pasang langsung bunyi itu beres gitu, enggak. Jadi memang banyak hal yang bisa membuat dia menjadi lebih baik. Oke, dan artinya dari Kartens sendiri pun sudah ada banyak pilihan yang bisa dipilih oleh kliennya Pak. Dia mau seperti apa nih untuk penginstalasiannya. Nah kalau untuk di Kartens biasanya kita sudah package ya. Jadi customer datang ke toko, kita tes demo suaranya, kira-kira pilih mana nih speaker mana yang cocok. Misalnya Rockport ini misalnya, oke saya mau pilih yang ini, ya udah kita bikin hitungin paket. Biasanya sudah ada instalasi kabel, terus ada peredaman. Jadi customer udah terima beres dan itu udah bunyi udah beres. Oke. Nah Pak Edi, sekarang saya mau ngomongin soal saya sebagai pemula nih Pak Edi. Contoh misalnya saya baru pemula tapi saya pengen kira-kira mau pengupgradean level 1 dulu di produk Rockport. Nah, untuk Rockport sendiri apakah bisa Pak Edi seperti itu? Ada pilihannya ya, yang di Prime Series. Ya, bisa aja kita pilih speaker-speaker yang Prime Series-nya. Terus paling simple, speaker upgrade. Ya, kalau buat mobil-mobil EV yang belum ingin nambah DSP misalnya, takut kabelnya dipotong-potong, padahal kita bisa memberikan instalasi yang tanpa memotong kabel ya, plug and play namanya. Atau memang speaker upgrade dulu ya, bisa milih misalnya speaker ini depan belakang semuanya dengan soket plug and play, beres bunyi pasti akan beda ya. Terus misalnya level 2 ingin nambah apa? Oh, udah mulai nih. Jadi misalnya dari speaker tambah dengan subwoofer aktif, karena speaker aja tidak bisa memberikan kualitas bass yang memang kita butuhkan ya. Kita butuh subwoofer namanya. Nah untuk speaker aktif speaker two ways kita tambahkan subwoofer aktif, itu level kedua ya untuk sistem yang memang buat daily. Atau memang yang mau langsung advance speakernya dengan menggunakan prosesor M ya, atau subwoofernya dengan menggunakan yang pasif atau yang tambah ampli gitu. Jadi memang levelnya banyak sekali. Artinya juga ini pemula-able ya Kartens ya, dan tentunya bisa di-upgrade secara bertahap juga Pak Edi ya. Dan kalau untuk Rockport ini Pak Edi, apa yang harus dibandingkan customer selain harga antar workshop nih Pak Edi? Kalau untuk perbandingan harga kita nggak bisa atur ya, karena secara harga barang dia ada harga maksimum retailnya, biasanya diskon juga sesuai dengan diskon toko ya seperti biasa. Yang akan berbeda itu adalah bagaimana kualitas instalasinya gitu loh, bagaimana teknisinya bisa melakukan pemasangan dengan benar. Karena beberapa hal yang kita temukan di lapangan adalah speakernya kualitasnya bagus nih ya, tapi kualitas pemasangannya under quality lah. Kita bilang cukup tidak qualified untuk pemasangannya. Jadi hasilnya juga tidak bisa bagus ya. Jadi memang kualitas pemasangan itu harus sesuai dengan pemasangan produknya. Biar hasilnya bisa maksimal pertama. Kedua juga produk yang dipasangkan dengan instalasi yang jelek itu tidak bisa membuat umur produknya menjadi lebih panjang. Kayak gitu. Jadi hati-hati untuk instalasi yang bad quality, karena bisa malah merusak kualitas produknya. Kita sering lihat misalnya produk Twitternya ini ya dipasang di dudukan OEM-nya cuma di sealant misalnya, dikasih glue gun ya. Jadi begitu kita buka, kok kotor banget ya, berantakan, terus pasangnya miring-miring ya. Jadi produk yang bersih ini malah jadi kotor gara-gara kualitas sealantnya, atau misalnya kualitas sealantnya masuk ke dalam konnya nih, akhirnya mengganggu kualitas Twitternya ya kan. Kalau misalnya pakai heat gun yang kita panasin itu kan, kalau misalnya mobil kena panas kan dia lumer juga. Ya, kebayang nggak kalau misalnya kita pasang di dudukan terus ini lumer ke dalam Twitternya? Sayang banget ya. Jadi memang banyak hal yang bisa merubah. Terus termasuk juga beberapa kali kita melihat instalasi yang kurang baik ya, terutama menggunakan backspacer yang tidak mumpuni misalnya. Dia menggunakan ada plastiknya. Biasa saya beberapa kali lihat di sini kan dapat grillnya nih ya. Nah grillnya dibalik dipasang di sini sebagai spacer buat pemegang ininya. Dibalik sama
sama dibalik. Jadi ini covernya ada grillnya kan, ada ringnya. Nah, ringnya dipakai buat ini buat dipasang speaker. Padahal kita bisa menggunakan kayu yang memang dipotong dengan rapi, atau memang menggunakan backring aluminium yang memang udah rapi, atau memang bisa menggunakan yang bahan 3D printing ya. Oke, nah Kak Teras nih untuk Pak Edi, ini untuk yang belum tahu juga Pak Edi. Artinya berarti kalau kita salah memilih tempat instalasi dengan instalasi yang bad quality kayak tadi Pak Edi sudah bilang, artinya itu sangat berpengaruh juga ke hasil instalasinya Pak Edi. Betul. Jadi memang instalasi yang bagus itu akan membuat kualitas produknya menjadi lebih ada added value di sana ya, suaranya jauh lebih bagus. Kenapa hasilnya bisa lebih bagus? Karena memang ditambah dengan instalasi yang memang proper. Oke, nah itu Kak Teras, tentunya jangan sampai ya Kak Teras ya sampai salah pilih tempat instalasi dengan yang dimana juga tentunya kalau Kak Teras sudah nonton video ini, artinya Kak Teras sudah tahu bagaimana video-video Kak Teras Audio Jakarta ya, kita selalu memberikan video penginstalasian kita juga di Kak Teras Audio Jakarta. Kemudian juga ada yang namanya 3D printing juga, yang dimana itu juga salah satu teknologi yang ada di Kartnas Audio Jakarta. Dan juga ada kabel yang namanya PNP. Jadi di Kartnas Audio Jakarta pastinya mobil Kartnas tidak akan dipotong kabelnya juga ya Pak Edi. Ya, jadi memang buat disclaimer buat EV ya. Memang EV kalau misalnya kita beberapa kali ngobrol ya, memang yang mereka tidak inginkan adalah melakukan pemotongan kabel OEM-nya. Jadi kalau misalnya kita buka speaker standar OEM-nya EV, tidak boleh namanya kita potong di sini ya. Kita potong di sini, kita solder ya, kita sambung dengan kabel ya. Nah, bagi mereka itu bisa melanggar kebijakan dari void-nya warranty ya dan lain-lain. Jadi kita ya udah kita ikutin aja cara mainnya mereka. Kita bilang oke, yang mereka boleh lakukan adalah menggunakan soket. Ya, kita cabut misalnya yang OEM-nya, karena di mobil-mobil EV OEM sekarang pasti ada soketnya. Termasuk semua mobil lah, semua mobil OEM termasuk yang non EV juga semua ada soketnya. Nah, kita carikan female-nya, kita colok langsung ke sini. Gitu. Jadi semuanya plug and play, dan kita tidak melanggar kebijakan bahwa kita tidak melakukan pemotongan, kita tidak melakukan jumper, kita tidak melakukan modifikasi kabel, semuanya menggunakan soket to soket. Gitu. Nah, itu dia Kak Teras tentunya 100% aman. Nah, tadi kalau Kak Teras dengar nama female itu maksudnya itu kabelnya ya Pak Edi, female soket ya, soket cowok, cewek ya. Biasa kalau kita sebut female dan male gitu ya. Takut ntar ada female apaan nih. Nah, tapi kalau Kak Teras, Pak Edi, kalau misalkan dalam satu kalimat nih Pak Edi, gimana Pak Edi mendefinisikan Rockford Fosgate ini Pak Edi? Fosgate itu kalau misalnya sesuai dengan tagline Built for Purpose ya, dia sudah 40 tahun lebih ya, kita tidak bisa meragukan lagi kualitasnya. Memang dia sudah dibangun sedemikian rupa, dan speaker-speaker ini kalau kita lihat nggak ecek-ecek ya. Misalnya mau bikinan yang ini ya, semuanya dibikin khusus, toolingnya tidak ada yang mass production. Dalam artian untuk semua brand sama speakernya gitu ya. Kadang-kadang kita lihat ini modelnya kok sama semua gitu ya. Beda-beda merek doang gitu ya. Karena memang itu ada yang namanya speaker mass production, ada yang memang ada yang speaker yang di R&D sama brand-brand ini, dan mereka memang in-house untuk R&D-nya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal siapa customer yang paling cocok untuk produk dari Rockford ini Pak Edi, brand dari Rockford ini, customer yang seperti apa Pak Edi? Karena dia punya banyak series ya, mulai dari prime mau yang entry level ya, mau yang punch untuk medium level, atau yang memang untuk flagshipnya yang test series ya silakan. Jadi memang di pasaran ini banyak sekali, kita nggak maksain customer untuk memilih produk ya. Silakan lihat sendiri ya produknya ini apakah sesuai dengan yang keinginan Anda, suaranya cocok atau tidak, ya bisa dipilih gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Pak Edi. Apa langkah pertama bagi customer yang tertarik tetapi belum memahami produk audio mobil Pak Edi? Kalau untuk yang tertarik tapi belum memahami ya silakan konsultasi ya. Kita buka di semua channel kita, sosial media, pertanyaan, atau memang bisa langsung direct WhatsApp ke sales kita, advisor kita bisa bantu ya. Atau mau main ke workshop, kita punya banyak demo ya, bisa didengerin ya. Atau memang sudah punya pilihan brand apa ya, misalnya mau Rockford ya, kita bisa langsung supply ke Anda. Jadi memang itu yang kita berikan kepada Anda, kenyamanan untuk memilih, kenyamanan untuk mendengarkan musik ya. Terus jaminan bahwa kualitas untuk pemasangannya itu 100% ya. Kita memang tidak main-main untuk kualitas ya. Saya cukup bawel kalau ke teknisi dan lain-lain, kualitas pemasangannya harus 100% sesuai dengan SOP ya. Kalau mereka tidak melakukan SOP, justru bukan customer yang marah, saya yang marah duluan ya. Dia marah duluan. Iya, saya yang marah duluan karena memang tidak mengikuti SOP yang memang kita sudah tujukan kepada customer. Cukup ketat juga ya Pak Edi ya. Sangat ketat, bukan hanya cukup tapi sangat ketat. Jadi memang kita sangat concern dengan kualitas pemasangan ya. Kita sangat concern dengan
dengan kualitas produk yang sudah dibeli sama customer ya, dan kita juga sangat concern dengan after sale service. Jadi bukan customer datang ke sini beli selesai udah lu siapa gitu ya, enggak gitu. Memang kita bangun ini produk yang sudah Anda pilih, ini produk yang kita pasang di mobil, dan ini yang Anda pakai biar nyaman. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kerusakan dari produk pun ya, biasanya yang cukup bawel kita kepada distributor malah kita ya, bukan customer, karena customer itu terima beres di kita di Kartens Audio. Ya kita yang memang ada trouble di produk elektronik, ada trouble ini, kita yang langsung ke distributor gitu. Langsung. Kita nggak lepas tangan. Nah itu dia Kartensnya. Jadi bisa dibayangkan dulu tuh seberapa trustednya Kartens Audio Jakarta sampai ke after salesnya Pak Edi ya. Betul. Dan untuk pesan penutup nih Pak Edi ini sebelum kita udahin podcast kita hari ini, ada nggak Pak Edi pesan-pesan untuk customer yang memang masih punya keraguan untuk, mungkin karena kita lagi ngomongin produk dari Rockford, untuk memilih produk dari Rockford ini Pak Edi? Kalau untuk produk Rockford nggak perlu diragukan lagi. Memang ini sudah 40 tahun lebih ya. Kita sudah sering juga masang Rockford sampai sekarang nggak ada masalah, nggak ada trouble ya. Kecuali memang ada trouble itu biasanya karena kerusakan pada saat mobilnya dipakai, ada rusak atau terjadi collision dalam artian tabrakan, kena powernya dan lain-lain, semuanya no problem ya. Jadi memang produk ini memang R&D-nya bagus ya, terus after sales juga bagus ya. Selama ini yang kita temukan itu lebih banyak ke segi installernya ya. Mungkin ada pemasangan yang salah atau memang ada segi pemasangan yang kurang baik sehingga menyebabkan produk itu akhirnya jadi error gitu. Nah Kak Teras, ini adalah produk dari Rockford, jadi tentunya ini bisa ditemukan di seluruh Indonesia dan termasuk di Kartens Audio Jakarta. Untuk kalau Kak Teras di Jakarta ya, bisa juga dengerin langsung ya Pak Edi di Kartens ya. Bisa. Jadi untuk harga bisa dicek di marketplace kita. Terus untuk produk tersedia semua ya. Kita mau di Kartens ada atau di seluruh Indonesia, Anda penontonnya ada di mana juga ada ya. Bukan hanya di Indonesia doang, di seluruh dunia malah ada. Ya mau didapatkan di mana aja ada. Terus line up-nya banyak. Ada mulai dari Prime, Punch dan yang T-Series yang flagship ya, bisa Anda pilih. Terus apa lagi ya? Produk-produknya sebenarnya banyak sekali ya. Kita nggak bisa hadirkan di sini, apalagi kalau subwoofer yang gede-gede ya, kepenuhan yang buat subwoofer 2.000 watt 3.000 watt itu banyak banget itu. Jadi memang subwoofernya gede-gede gitu. Nah itu kan rasanya, jadi harusnya udah nggak ada keraguan lagi, nggak ada kekhawatiran lagi cara penginstalasiannya. Tentunya kalau di Kartens semuanya aman juga. Kartens dimanjain banget ya tentunya untuk dari segi penginstalasiannya. Dari Rockfordnya juga pemilihan dari line up-nya juga udah banyak banget, udah lengkap ya Pak Edi, seperti tadi Pak Edi sudah bilang juga. Dan tentunya untuk Rockford ini kalau ada promo-promo nanti bisa langsung di kontak aja ke kita ya. Sosial media kita di Kartens Audio Jakarta ya. Ada YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok juga, semuanya ada di WhatsApp, bisa langsung kontak. Dan produk ini bisa didapatkan misalnya bukan hanya buat mobil ya, motor gede ya. Saya nggak tahu ya kalau misalnya dia masukin, biasanya dia ada yang versi marine-nya yang bisa dipakai buat di kapal boat ya. Kemarin ada yang nanya, saya pengen punya speaker di yak saya misalnya, ya bisa diganti dengan produk-produk yang memang dibikin waterproof ya. Atau mobil ada yang khusus punya ATV ATV dalam artian buat off-road ya. Enak tuh. Bisa dipakai juga buat ini gitu. Kalau dicek di website-nya banyak tuh produknya. Banyak di website-nya. Ya, ada yang model satelit, ada yang bisa dipakai buat yak, ada yang pakai ATV, ada yang khusus buat plug and play buat road ya, road glide, street glide, semuanya ada. Itu dia kan terasa jadi lengkap. Jadi nanti kalau mau konsultasi ke Kartens tinggal di screenshot aja, mungkin bisa dikasih ke sales advisor kita ya Pak Edi ya di Kartens Audio Jakarta. Pak Edi sekali lagi terima kasih sudah ngomongin Rockford Fastgate hari ini, dan tentunya Kartens ini adalah produk yang sudah berdiri sejak lama, kemudian juga historinya juga oke, dan ini juga barangnya kokoh banget seperti tadi Pak Edi sudah bilang, pilihannya banyak jadi nggak ada keraguan lagi harusnya ya. Jangan terus, thank you for watching, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita di Kartens Audio Jakarta, dan kita sampai ketemu lagi di mungkin di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.